Pak Anies itu lagi membelakangi kamera, duduk di sofa, nonton One Piece, One Piece. Dan dia benar-benar meng-quotes di situ tentang One Piece ini tadi. Bu Sri Mulyani pakai topi, dia tuh bergaya ala si Luffy itu. Sama juga. Sama juga gitu loh. Nah, kenapa politikus-politikus dan menteri kita ini mendadak jadi ngeh tentang dunia ini, Pak Guru? Coba, menurut pendapat Pak Guru bagaimana? Jadi mungkinkah ini juga sebenarnya adalah logika yang sama ketika para politisi sebenarnya dia juga tidak nonton One Piece, mereka juga tidak ngerti wibu, mereka nggak ngerti otaku dan sebagainya. Tetapi karena banyak orang yang mengambil pilihan berpolitik karena politik itu adalah tempat di mana dia paling memungkinkan, paling punya akses untuk bisa mengubah. Walaupun tapi Dewan Pers justru adalah tempat di mana kita pun tidak bisa menaruh kepercayaan kita ke sana. Dewan Pers, ayo kita ngobrol sama-sama lah dengan kelompok konten kreator dan sebagainya. Ayo kita tantang untuk diskusi gitu. Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya akan mencoba untuk melihat tanda-tanda tanpa menggunakan kartu. Tapi ini saya menggunakan sesuatu yang lebih sakti lagi. Seorang manusia, bukan digunakan, tapi membantu saya untuk melihat tanda. Seorang manusia ini yang saya hormati beliau. Beliau juga seseorang yang menginspirasi saya. Seseorang yang ini, saya kalau ngomong gini bukan karena seperti yang dituduhkan Pak Guru loh, ingin mengangkat, karena memang demi Allah sejujurnya itu yang saya rasakan. Dan juga nggak usah panjang-panjang dan lama, kalian tahu kalau langsung lihat orangnya. Ini adalah Guru Gembul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Guru? Agak. Gimana rasanya setelah selama, udah setahun belum ini yang berkelana hampir keliling Indonesia? Iya, sejak bulan September. Berarti hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Berarti bulan depan menengarai 1 tahun Pak Guru akhirnya keluar kandang ya Pak Guru ya? Iya, keluar kandang, dikenal dan mengenal banyak orang. Kalau saya merasa Pak Guru tuh harusnya lebih lama. Maksudnya lebih harusnya dari dulu udah keluar kandang. Iya. Tapi mungkin belum pernah ada yang nanya, istri sama anak harusnya keberatan ya dengan perubahan yang mendadak ini. Iya, istri mencoba mengerti, tetapi sepertinya memang keberatan. Jadi perubahan gaya hidup orang biasa, kemudian berubah menjadi orang yang lebih dikenal, banyak telepon-telepon yang tiba-tiba entah dari siapa, banyak orang yang datang ke rumah, datang ke rumah langsung. Datang ke rumah, saya pikir yang ngasih paket atau saya pikir siapa gitu, tapi saya mohon maaf ya, saya masih koloran, masih apa, ya biasa aja di rumah, aktivitas di rumah. Saya subscriber Bapak, Pak, mau ngobrol sebentar, ternyata 2 jam. dan banyak ada yang minta, ya saya mohon maaf ya, minta materi, minta apa ke rumah. Jadi ini sebenarnya saya masih belum bisa beradaptasi terhadap perubahan pola hidup saya sekarang. Oke. Cuman ya itu tadi Pak Guru, kalau saya boleh katakan ya, ini sesuatu yang nggak ada orang yang akan siap untuk menghadapi ini. Pak Denny juga dulu gitu ya? Iya, begitu. Tapi mungkin nggak secepat Pak Guru ya. Kalau Pak Guru ini kan sontak ya, karena memang sosial media ini kan kuat sekali. Iya, betul. Tapi kembali di sini, memang saya pun Pak Guru, ini jujur ya, saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah dan menghargai sekali untuk tidak menggoogling nama asli Pak Guru. Sampai sekarang. Saya menyebut Pak Guru sudah 1 tahun lebih sebagai Pak Guru, dan ya harapan saya sih, kalau kenal secara pribadi nggak 1 tahun ya, September, enggak, lebih awal lagi, puasa ya? lebih puasa, ya, pas puasa, buka puasa. Saya sengaja seperti itu karena ini sesuatu yang ya orang ingin memiliki privacy, saya hargai hal itu. Terima kasih. Dan harapan saya semua teman-teman juga seperti itu ya. Saya harap yang suka bongkar-bongkar rahasia, bongkar pribadi ya, saya pengen bagaimanapun ya, saya pengen menikmati kehidupan saya yang normal, yang ya seperti seharusnya manusia yang biasa gitu. Amin. Cuman, tapi Peter Parker pun juga pengennya seperti itu, Pak. Clark Kent juga pengennya begitu. Betul. Tapi akhirnya dia harus menyelamatkan umat manusia dengan kekuatannya, superpower yang dia miliki. Pak Guru kan juga nggak minta kan kecerdasan ini dikaruniakan, ini kan ditugaskan Pak Guru.
Ya, semoga saya bisa. Kalau itu memang tugas, semoga saya bisa mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Amin. Termasuk salah satu tujuan saya tiba-tiba mendadak ngonten, padahal tujuannya tadi cuman kita Ngobrol. ngobrol-ngobrol, adalah karena saya tersanjung karena ini adalah konten-konten di YouTube yang difavoritkan atau apa kemarin itu. Ya, yang saya juga lupa judulnya. Nah, memang Ya kemarin Pak Den ya. itu saya sebut di situ karena memang kenyataannya begitu. Iya, tapi saya semakin senang itu nggak cuman Pak Guru sebut, tapi menyebutkannya bareng dengan dua orang guru saya, Deddy Corbuzier dan Pak Helmi Yahya. ya. Dua orang ini seseorang yang, wah, kalau dibilang ya legend Pak Guru, karena Deddy Corbuzier ya, dia mentransformasi dari pesulap nomor 1 di Indonesia, Bapak Sulap Bandara Indonesia, menjadi seseorang yang, ini kalau saya bilang, saya tuh punya ramalan, tapi saya udah nggak boleh ngeramal sih ke dia. Tapi kalau saya tuh, kok saya melihat arahnya ke politik nanti. Tapi bukan karena itu. Kalau saya lihat Pak Deddy ini lebih ke kayak Pak Guru. Dia harus terpaksa berpolitik karena untuk menyelamatkan Indonesia. Dia banyak orang yang mengambil pilihan berpolitik karena politik itu adalah tempat di mana dia paling memungkinkan, paling punya akses untuk bisa mengubah. Walaupun dengan resiko yang sama besarnya, dia dirubah oleh kekuatan politik menjadi tidak sesuatu yang menjadi yang lebih mandul. Gitu. Iya. Dan kalau Pak Helmi, ya jelas lah. Dia bahkan sudah nyemplung politik, tapi raja kuis, seseorang yang memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Iya. Nah, Pak Guru menyebutkannya itu secara berurutan itu, wah, saya termasuk 3 orang itu, saya agak... Iya, Pak Denny juga kan sebenarnya ya sangat cerdas, sangat menginspirasi. Jadi Pak Denny punya wajah di kamera itu sebagai orang yang suka meramal, suka tarot, yang orang pahami itu sebagai klinik, pahami itu sebagai sesuatu yang irasional, yang menjadi musuh dari logika dan sebagainya. Tapi kan tidak seperti itu. Kan Bapak menggunakan tarot-tarot itu sebenarnya hanya sekedar Ya, kalau saya permainan psikologis. berharapnya kayak ini, apa namanya, Gus Miftah. Berdakwahnya itu kepada orang yang memang belum diberikan hidayah, harapannya begitu. Nah, ini bocoran ini gimana ini Pak penontonnya? Nggak apa-apa, saya pun juga menunjukkan ini ke subscriber saya. Cuman itu Pak Guru, saya akhirnya jadi, waktu Pak Guru bilang, kalau berjumpa ini 180 derajat. Nah, saya juga pengen cerita Pak Guru, kalau memang passion saya sebenarnya memang mengajar Pak Guru. Membagikan ke orang-orang. Passion saya sebenarnya menjadi seorang guru juga gitu. Tapi dengan kemarin itu sudah kadung membuat channel yang memang akhirnya fokusnya kepada meramal-meramal dan orang identiknya seperti itu, jadi edukasinya jadi berkurang. Nah, di sini saya istilahnya itu mau berkonsultasi. Dan mencoba apakah memang ada formula yang bisa kita coba untuk garap, terutama seperti ya hal-hal yang bersifat mengomentari atau bukan mengomentari, mungkin lebih ke memberikan sebuah pendapat terhadap hal-hal yang sedang in atau current issue. Tujuannya bukan untuk pansos Pak Guru, tapi lebih ke kadang-kadang orang itu tidak melihat sesuatu yang tidak tampak. Ya, kalau tidak tampak pasti tidak terlihat ya. Atau kalau tidak, mereka ini hilang makna dari apa yang disampaikan. Boleh kasih contoh ya misalkan ya Pak Guru. Misalkan contoh tentang yang saat ini ada itu Ponpes Al Zaitun. Ya, tentang Pak Syekh Panji Gumilang atau Pak Panji Gumilang seperti itu. Yang saat ini itu saya merasakan beliau ini kok kesannya kayak diburu-buru ditersangkakan. Ya, dugaan saya ya. Dan pasalnya itu pasal penistaan agama yang itu sangat-sangat karet. Iya, karet sekali gitu loh. Jadi kalau saya kira apakah bukan artinya bersalah atau tidak, karena ini kan memang jadi ranahnya di pengadilan nanti. Tapi trial by the press. Seakan-akan semua berita itu melegitimasi orang-orang untuk memvonis Pak Panji Gumilang ini sudah bersalah. Media-media kita itu, Pak, itu biasanya mencoba untuk tampil lebih populer, dan untuk tampil lebih populer maka dia harus menselaraskan dengan apa yang menjadi pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat Indonesia itu kebanyakan itu biner, Pak. Jadi maksudnya dia sangat jahat atau dia jahat sehingga tidak memungkinkan kita untuk melihat kebaikan-kebaikannya, atau sebaliknya seperti itu. Waktu Pak Harto berkuasa, kita tidak menemukan kejelekannya sama sekali. Tetapi ketika beliau lengser, kita bahkan tidak mengetahui kita pernah memujinya.
kita menghujatnya terus-terusan. Padahal kan sebenarnya sebagai manusia, kita harus mengenal Pak Harto sebagai sosok di mana dia memiliki karakter-karakter yang baik, dan itu termasuk dibentuk oleh masyarakat, dan termasuk dia memiliki karakter-karakter yang tidak baik, yang itu juga adalah bentukan masyarakat. Betul. Ya tentu saja memang dalam dirinya memang ada, tapi bentukan masyarakat. Kita tidak menganggap bahwa orang-orang dengan karakteristik tertentu itu adalah produk zaman. Kita menganggapnya bahwa orang itu jahat ya jahat aja, titik. Syekh Panji Gumilang itu, kita menemukan beliau itu jenius dalam banyak hal. Beliau bisa bikin pesantren yang didukung oleh banyak sekali tokoh-tokoh besar, yang mandiri secara finansial, yang memiliki produk-produk yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak bisa ditiru oleh pesantren-pesantren terkemuka. Sampai katanya punya pabrik paku, punya untuk memproduksi paku untuk membuat apapun yang ada di situ. Itu sudah konglomerasi itu bentuknya di sana tuh. Jadi konglomerasi itu kan salah satu karakteristiknya itu adalah bahwa uang bisa masuk ke situ tapi nggak bisa keluar. Betul sekali. Jadi Pak Panji Gumilang itu bisa masuk narik uang, tapi uang yang dia belanjakan nggak bisa keluar karena diputar ke pabriknya sendiri, kapalnya sendiri. Nah ini, saya bukan membela Pak Panji Gumilang, maksud saya adalah ketika kita menemukan ada orang yang sekalinya dihujat oleh media massa, kita akan terus-terusan mendapat berita tentang penghujatan-penghujatan itu. Ya karena memang masyarakat kita terbiasa untuk biner, berpikir dua hitam dan putih itu. Kita tidak termasuk di polarisasi atau bukan, Pak Guru? Iya, pada akhirnya politik kita, kemudian rasa keberagamaan kita, rasa kesukuan kita, bahkan rasa kebangsaan kita juga selalu dalam kondisi yang seperti itu. Saya pernah dengan sangat emosional, saya pernah mengatakan betapa bejatnya karakter bangsa kita atau sebagian bangsa kita ketika terjadi perang Ukraina. Di situ adalah tragedi, di situ ada kematian, di situ ada pengungsian, di situ ada penculikan, di situ ada kekerasan yang masif terjadi di sana. Dan orang-orang kita justru malah mengira bahwa oh, saya dukung Rusia karena Rusia adalah begini-begini. Saya dukung Ukraina karena Ukraina adalah begini-begini. Jadi mereka melihat dalam konteks politik dan bukan politiknya yang sesungguhnya, tetapi keberpihakan mereka. Jadi mereka melihat bahwa dunia ini terdiri dari A dan B, baik dan jahat, kemudian dia ikut dukung satu. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah sebuah tragedi gitu. Itu adalah sebuah kematian. Kematian dari, bayangkan kalau misalkan ada satu orang yang melihat, saya mohon maaf ya, anaknya sendiri kemudian diberondong di depan dianya sendiri, itu adalah tragedi perang. Itu fakta di lapangan. Bagaimana ceritanya misalkan ada orang yang terlindas tank hidup-hidup, itu juga adalah tragedi perang. Kita nggak berpikir, kita nggak berpikir ke situ. Kita berpikir ini kubu-kubuan, dan media kita itu juga kubu-kubuan. Jadi ketika kita melihat segala sesuatu dalam konteks kubu-kubuan, kita melihat Pak Rocky Gerung dengan Pak Jokowi kemarin kubu-kubuan, bukan melihat. Boleh dibahas juga nanti. Iya, bahas aja. Kita melihat Pak Panji Gumilang gitu. Kita melihat kubu-kubuannya, ada yang pro sepenuhnya, ada yang kontra sepenuhnya. Kenapa nggak berpikir analitis? Kenapa nggak berpikir Panji Gumilang kelebihannya begini, kesalahannya begini, hisab itu urusan Tuhan saja, tetapi setidaknya kita bisa menganalisis bahwa dengan dasar, dengan prinsip sepenuhnya beliau adalah manusia. Betul. Yang kejahatannya nggak mungkin melampaui setan dan kebajikannya nggak mungkin melampaui malaikat gitu. Betul. Ya, kita kan berpikirnya begitu. Yang Pak Rocky Gerung misalkan, kan sekarang akhirnya juga jadi kubu-kubuan. Jadi seseorang memihak, mendemo misalkan Pak Rocky Gerung supaya ditangkap dan sebagainya, karena kubunya dari pihak sebelahnya, dari misalkan mengaku sebagai relawannya Pak Jokowi, kan kita nggak tahu juga kan. Padahal Pak Jokowinya santai-santai aja. Pak Jokowinya santai aja. Kemudian kita misalkan melihat ada yang mendukung Pak Rocky Gerung habis-habisan, ada juga demo, ada juga apa segala rupa. Tapi itu adalah kubu-kubuan. Kenapa nggak melihat itu adalah bagian dari realitas politik, itu adalah bagian dari sebentar lagi kita ada pemilu, sehingga mungkin saja di antara mereka memang sedang bikin manuver-manuver yang sesungguhnya tidak menunjukkan karakteristik asli mereka. Kita cenderung melihat segala sesuatu itu dari satu sisi, saya ada di sisi sini, itu ada di sisi sana, kayak main catur hitam dan putih, dan kita tidak memiliki pihak yang lain yang ada di sana gitu. Itu kan sebenarnya tidak nggak masuk akal, seharusnya itu memang nggak seperti itu gitu. Itu jadi seperti kalau saya pernah mengalami ya Pak Guru ya, ada dua orang di tengah jalan, nggak sengaja itu serempetan. Mereka keluar, terus mereka ini punya sepersekian detik untuk saling meminta maaf atau saling menyalahkan. Nah, tapi mereka ini tergantung dari apa? Penonton yang ada di situ. Kalau ada orang penonton yang nonton, mereka pasti akan larinya tuh ke saling menyalahkan.
Jadi kayak pertandingan tinju, begitu disorakin, mereka harus ambil itu. Padahal kalau mereka saling memaafkan, mereka itu minggir, itu akan bisa diselesaikan karena mereka kan nggak bermaksud untuk saling seperti itu. Iya. Jadi kesannya itu, yang saya sedihkan sebenarnya bukan sedih ke Pak Panji Gumilang, karena apapun itu, saya pikir beliau ini pasti sudah tahu resikonya untuk jadi orang besar itu ancamannya seperti itu. Nah, tapi yang saya sedihkan ini masyarakat itu loh, yang jadi kayak penonton yang nyorakin, jadi kayak harus memilih pihak gitu. Mereka tidak tahu bahwa ini tuh ada spektrumnya, yang mana ini belum tentu yang salah, ini belum tentu juga yang benar gitu, Pak Guru. Iya, dan sekali lagi saya secara pribadi nggak menyalahkan atau membenarkan, itu di luar konteks, kita nggak bicara itu. Kita bukan bicara tokoh Panji Gumilangnya, Pak Rocky Gerungnya, kita berbicara tentang bagaimana masyarakat bereaksi. Prihatinnya itu, Pak Guru. Prihatinnya bagaimana masyarakat bereaksi terhadap fenomena-fenomena yang ada. Fenomena yang itu selalu dipilah menjadi A dan B dan kita tidak memiliki opsi yang lain gitu. Ada teori yang menyebutkan bahwa kenapa masyarakat kita seperti itu, karena sekolah kita memang mengajarkan sejak awal yang mana, Pak Guru? Di pilihan mana ganda. Di sekolah itu? Oh. Bahwa di antara semua opsi hanya ada satu jawaban yang benar. Jadi kita terbiasa untuk memilah di antara banyak opsi, kita harus memilih satu yang benar gitu. Makanya saya sebagai guru tuh, saya sering bikin soal PG tuh 4 yang benar gitu, atau 3 yang benar gitu. Ya nggak apa-apa ini. Atau misalkan ketika kita misalkan mendefinisikan air gitu, itu kan definisinya bisa macam-macam dan bisa diterima secara ilmiah gitu. Ada yang misalkan memahami air sebagai sumber kehidupan kita, bisa kan itu. Atau misalkan air adalah zat senyawa, persenyawaan antara oksigen dengan hidrogen. Ada yang bisa memahami dengan berbagai cara, dan itu semuanya jawabannya benar dalam perspektif yang berbeda-beda. Kita tidak terbiasa untuk melihat kebenaran dalam perspektif yang berbeda-beda. Kita terbiasa untuk memilah satu fenomena, apakah ini benar atau salah, dan kalau yang ini benar, maka sisanya salah semua. Nah, katanya juga Pak Guru, ini diperparah dengan fenomena internet bubble filter. Yang mana kalau kita sudah menganggap itu benar, kita dikelompokkan dengan orang-orang yang menganggap benar ini tadi. Dan kalau salah, dikelompokkan orang-orang yang menganggap salah. Dan kita tidak sadar diarahkan seperti itu. Terutama oleh, ya diduga, Google, YouTube sekalipun dengan algoritmanya yang kita nggak pernah tahu itu tadi. Nah, kalau seperti itu, punten nih, saya nanya lagi nih Pak Guru. Berarti harusnya kita setuju dong dengan perpres yang ada. Untuk ini dibatasi gitu loh. Bahwa kalau memang Google ini mau mengarahkan orang, lapor dulu ke pemerintahan. Karena kan, ya kita nggak pengen jadi kayak China, yang semuanya memang harus diatur oleh pemerintah. Tapi dengan kebebasan yang sekarang, apa nggak berbahaya, Pak Guru? Sebelum itu, saya mau cerita, Pak. Jadi, waktu saya bikin kemarin konten, ini adalah channel YouTube yang biasa saya tonton. Kan Pak Denny juga menyaksikan itu. Banyak sekali, lebih dari 100 orang yang mengatakan, ternyata kita sefrekuensi. Apa yang saya nonton, mereka juga nonton. Kebanyakan seperti itu. Saya nonton Benix, mereka menonton Benix. Saya nonton Pak Indrawan, mereka juga nonton. Sama, kebanyakan seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena tadi itu bubble. Bukan kebetulan ya? Bukan kebetulan. Dan bukan, kalau dulu ada pepatah namanya great minds think alike. Orang-orang yang berpikiran besar itu ketemu. Ternyata enggak ya? Enggak. Jadi manusia itu sekarang otaknya direkayasa dan dimanipulasi oleh kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan alamiah kita sudah dikontrol oleh kecerdasan buatan, setidak-tidaknya dari fenomena bubble tadi itu. Di mana kita ada dalam satu tempat, dikumpulkan dengan orang-orang yang kita bahkan tidak tahu kenapa kita ada di tempat yang sama. Saya tidak pernah tahu kenapa subscriber saya juga menonton apa yang saya tonton. Kenapa bisa dikumpulkan seperti itu gitu. Nah, fenomena ini misalkan yang di Cina itu kemudian dikontrol agar tidak menjadi seperti itu, maka algoritmanya dipecah. Nah, kalau misalkan di Indonesia, ceritanya adalah diserahkan kepada Dewan Pers atau Dewan Pers mengusulkan. Gimana ceritanya kalau misalkan kami filter semuanya, kami apa semuanya, tapi kalau misalkan, saya mohon maaf ya, bukan berarti merendahkan Dewan Pers. Tapi Dewan Pers justru adalah tempat di mana kita pun tidak bisa menaruh kepercayaan kita ke sana. Saya mohon maaf ya, Dewan Pers, di Indonesia pernah ada sebuah televisi nasional yang sudah lama, yang dikenal sebagai televisi berita, menceritakan bahwa
Cina berhasil bikin matahari buatan. Oh, Gambarnya, iya. gambarnya matahari beneran. Oke. Itu disiarkan di seluruh Indonesia, yang itu berarti sudah masuk verifikasi Dewan Pers. Iya. Tapi kan itu jelas hoax. Oke. Maksud matahari buatan tentu saja bukan seperti itu, tapi itu iter gitu. Betul. Ya, tapi itu Dewan Pers itu kemudian mengizinkan itu, bukan mengizinkan. Jadi maksudnya kalau misalkan Dewan Pers meminta dalam tanda kutip jatah agar mereka juga bisa memverifikasi channel-channel YouTube, tayangan-tayangan yang beredar di internet dan sebagainya, bukankah mereka juga melakukan kesalahan-kesalahan besar untuk skup yang kecil, yaitu televisi? Skup kecil televisi yang hanya terdiri dari 10 atau 20 media, mereka sering sekali kecolongan di situ. Bagaimana ceritanya kemudian mereka memberikan atau mereka memiliki otoritas untuk memverifikasi channel YouTube yang jauh lebih besar daripada itu? Itu kan sebenarnya, walaupun sekali lagi, itu dampak baiknya memang berita-berita hoax dan sebagainya bisa kita hindarkan atau bisa kita minimalisir. Tapi kalau misalkan mereka sudah mencontohkan bahwa untuk skup yang kecil saja mereka tidak bisa memilah mana yang hoax dan mana yang tidak, bagaimana apakah kita mungkin bisa berharap pada skup yang jauh lebih besar? Oke, tapi artinya Pak Guru tidak menentang idenya? Enggak. Saya nggak menentang idenya. Walaupun ada banyak kesulitan-kesulitan yang nanti akan muncul. Ada banyak sekali kesulitan-kesulitan. Termasuk ketakutan konten kreator ini dibatasi sampai kehilangan pekerjaan. Seperti yang disampaikan oleh Master Deddy Corbuzier, terus kemudian Koi Sepulang Sekolah, dan yang lain-lain, ada Bobon dan sebagainya. Tapi ketakutan mereka ini nyata? Atau hanya ketakutan karena sama seperti manusia, takut sesuatu yang mereka belum jumpai? Ketakutan mereka nyata kalau mereka menampilkan video-video edukatif dan pengetahuan. Kalau video joget kan nggak usah izin sama pers, Dewan Pers, dan mereka tidak usah memverifikasi apakah ini hoax atau tidak. Informasi berarti. Justru jadi kalau misalkan dikhawatirkan, kita belum bicara, makanya Dewan Pers, ayo kita ngobrol sama-sama lah dengan kelompok konten kreator dan sebagainya. Ayo kita tantang untuk diskusi gitu. Jadi maksudnya gini, kalau saya bikin video, saya tampilkan sumber referensi itu 10 sampai 20 referensi di situ, baik buku, jurnal atau media massa. Saya tampilkan di situ. Kalau seandainya saya disuruh untuk minta izin dulu sama habis waktu, Pak. Habis waktu, jelas itu habis waktu, birokrasinya panjang, ada kemungkinan di situ pungli, ada apa. Yang matinya saya sebagai orang yang berusaha untuk menampilkan referensi. Tetapi orang yang tidak menampilkan referensi, misalkan tampilannya di situ adalah joget TikTok yang paling populer, itu tidak membutuhkan referensi. Betul. Jadi yang akan tetap hidup sebagai konten kreator itu adalah yang hiburan. Justru yang edukasi dan informasi itu akan menjadi sebuah masalah besar. Makanya kalau misalkan mau mengurangi hoax, sebenarnya cara terbaiknya itu bukan seperti itu. Apa tuh, Pak Guru? Cara terbaik untuk mengurangi hoax itu adalah meningkatkan jumlah atau meningkatkan akses masyarakat terhadap pengetahuan dan terhadap metodologi ilmu. Saya pernah sampaikan ini ke Pak Helmi Yahya. Saya ceritakan juga. Ilmu pengetahuan yang beredar sekarang itu menjadi tidak penting. Katakanlah inflasi pengetahuan. Semua orang bisa tahu banyak hal, dan bisa saya katakan bahwa apa yang kita ketahui dari internet jauh lebih banyak dan melampaui apa yang kita ketahui dari guru-guru kita di sekolah. Bahkan dulu kalau saya ingat pernah punya buku pintar. Iya? Ya, itu Pak Guru pernah nggak punya buku pintar? Pernah. Nah, berarti itu sudah melebihi itu ya? Udah, kita sudah melebihi itu. Kita bisa mengakses itu. Dan makanya sekarang itu semuanya nggak penting. Yang paling penting itu adalah kita memiliki metodologi ilmu. Dalam artian kita terbiasa untuk memverifikasi pengetahuan, kita terbiasa untuk memverifikasi informasi-informasi yang beredar. Jadi ajarilah sedikit demi sedikit, misalkan bagaimana caranya kita mengidentifikasi berita hoax dan tidak. Ya walaupun pada akhirnya itu juga tidak akan efektif, tetapi kalau masyarakat sudah terbiasa dengan itu jauh lebih baik daripada ada satu lembaga khusus yang memiliki otoritas untuk menentukan seperti apakah ini hoax atau tidak. Kementerian Penerangan dulu ya, misalkan seperti itu. Kan pada akhirnya Kementerian Penerangan juga banyak disusupi, banyak apa dan betul. Tapi artinya ya memang ini sesuatu yang nggak bisa obatnya satu terus penyakitnya sembuh ya Pak Guru ya. Enggak. Terutama ya sama kayak misalkan orang darah tinggi dikasih obat sesuatu, dia menurunkan darah saat itu, tapi kalau kebiasaan buruknya tetap, yaitu tadi masyarakat yang memang happy mengkonsumsi sesuatu yang bersifat hoax, nggak mau cek fakta dulu,
ya ini akan tetap terjadi. Jadi kan dalam dunia YouTube, dalam dunia entertainment dan sebagainya, yang paling utama itu kan sebenarnya pemirsanya. Ya. Dalam tanda kutip ya, yang kan bahasa kita tuh sebenarnya kebalik kan. Ada influencer, dan ada penontonnya, betul, penggemarnya betul. gitu. Kan sebenarnya influencer itu tidak benar-benar mempengaruhi. Pada dasarnya dia dipengaruhi oleh siapa yang menontonnya, siapa yang membayarnya. Iya, dan yang menonton ya itu tadi. Jadi apa nih yang laku? Oh, yang laku itu adalah goyang-goyang yang seperti ini. Maka sebenarnya dia dipengaruhi oleh pasar itu. Jadi yang menginfluence siapa? ya kan seperti itu. Ya. Nah, makanya sekali lagi yang saya setuju untuk idenya, tapi saya mungkin akan pamit dari YouTube seandainya itu memang benar-benar seperti yang ditakutkan, di mana harus ada izin dulu, ada verifikasi dulu, dan hal yang semacam itu. Karena setiap konten saya bikin, misalkan cari 20 referensi, kemudian setiap satu-satunya saya minta izin dulu, harus telepon dan sebagainya, ditambah ada kemungkinan pungli birokrasi yang panjang dan sebagainya, itu tidak memungkinkan saya untuk bisa bikin lagi channel edukatif. Dimengerti. Tapi memang yang menarik tadi itu siapa yang diinfluence oleh siapa. Iya. Ya. Dan kita karena pembahasannya nggak pengen lama, karena Pak Guru ini harus pulang ke Bandung. Ini yang terakhir, Pak Guru. Maaf ya. Ada penasaran terakhir ini. Siapa menginfluence siapa? Saya, ini waktu konten ini dibuat sekarang tanggal 7 Agustus 2023. Yang mana tadi malam, itu baru muncul salah satu episode One Piece. Yang saya nggak ngikutin ya. Jadi mohon maaf nih kalau ternyata salah. Yang mengeluarkan jurus baru ya, sampai rambutnya Luffy ini putih. Jurusnya apa namanya? Gear 5. Oke. Yang itu di lini masa saya, Pak Guru, itu ramai sekali membicarakan, dan saya cuman bisa melihat, se-hype itu ya One Piece. Sampai akhirnya ada satu konten yang mengingatkan saya kepada konten yang sebelumnya, yang kok ada yang bukan ganjil ya, tapi ini fenomena apa nih Pak Guru? Jadi tadi saya melihat konten, saya tuh follow Mas Anies Baswedan. Meskipun meskipun preferensi politik saya nggak ke beliau, tapi saya mencoba untuk keluar dari bubble filter. Saya juga follow Bang Refli Harun juga, sama Pak Hersubeno Arif tuh. Itu kan 3 sekawan pengkritik pemerintah tuh. Saya selalu follow untuk menjaga netralitas saya dan selalu berpikir, ini benar, jangan-jangan apa yang saya percaya ini di feeding nih sama seseorang. Nah, tapi di luar itu, ini Pak Anies itu, lagi membelakangi kamera, duduk di sofa, bersama anak perempuannya dan keluarganya, nonton One Piece. Dan dia benar-benar meng-quotes di situ tentang One Piece ini tadi. Nah, kalau nggak salah 4 atau 5 hari, atau mungkin saya lupa tanggalnya, Bu Sri Mulyani pakai topi, dia tuh bergaya ala si Luffy itu. Sama juga gitu loh. Nah, ini kenapa mendadak jadi nakama ya? Kenapa politikus dan menteri kita ini mendadak jadi ngeh tentang dunia ini, Pak Guru? Coba menurut pendapat Pak Guru bagaimana nih? Kebanyakan pengusaha tidak nonton televisi dan kebanyakan politisi tidak nonton YouTube. Jadi ketika mereka misalkan menampilkan, jadi yang tadi itu sebenarnya mereka bukan influencer, tetapi mereka di-influence. Jadi dalam konteks ini misalkan ketika Bapak mau mancing ikan, Bapak tidak akan menggunakan pancing makanan yang Bapak suka. Umpan. Jadi Bapak suka batagor, tapi mancing ikan nggak mungkin pakai batagor, tapi pakai cacing yang kita nggak suka banget, tapi kita pakai itu. Betul. Jadi mungkinkah ini juga sebenarnya adalah logika yang sama ketika para politisi, sebenarnya dia juga tidak nonton One Piece, mereka juga tidak ngerti wibu, mereka nggak ngerti otaku dan sebagainya, tetapi karena generasi yang paling mengambang sekarang, yang paling mereka harapkan, itu adalah generasi muda, karena yang tua-tua biasanya sudah memiliki preferensi tertentu, kan, sudah punya, mereka sudah memiliki kecenderungan tertentu, misalkan sudah kebiasaan ini, sudah kebiasaan itu, dan sebagainya. Nah, yang paling besar, yang paling mungkin bisa mereka raih itu adalah kelompok pemilih perawan, yang itu adalah kelompok-kelompok muda dan remaja, pemilih pertama, dan itu mungkin mereka akan mengumpan dengan sesuatu yang mereka tidak pernah suka, tidak tonton, mereka tidak nyimak, tapi mereka tahu bahwa yang akan memilih mereka itu adalah menonton itu. Sebentar, ini baru kita duga loh, Pak Guru. Saya dugaan. Karena tiba-tiba besok Pak Anies cerita tentang One Piece dari awal sampai akhir juga kita nggak pernah tahu kan. Pak Anies kan kutu buku, bukan kutu komik. Tapi saya juga nggak tahu sih. Tapi itu tadi fenomena karena beliau nggak pernah membahas selama ini. Bu Sri Mulyani juga mendadak seperti itu. Tapi itu jelas ya bahwa artinya mereka ini mencoba untuk mengakuisisi pasar yang selama ini memang
ya bukan pasar mereka seperti itu. Ya, pasar angkatan muda itu ada angkatan yang paling potensial. Ya karena tadi itu mereka masih gegap gempita, tetapi di sisi lain mereka masih gagap terhadap dunia politik. Mereka belum. Jadi mereka akan mencari orang yang sebabel dengan mereka. Oh, gue suka One Piece. Oh, itu juga suka One Piece. Ternyata gokil nih orang. Ternyata kan ya Tapi mungkin masa iya aja, sesimpel mungkin itu, ya. Pak Guru? Itu Mereka menafikan hal-hal yang lainnya gitu. ya tentu saja itu bukan sesuatu yang simpel. Kan kita ditakdirkan hidup sebagai makhluk kawanan. Psikologi kita adalah psikologi kawanan. Kecenderungan kita adalah kecenderungan kawanan. Kita takut ketika berbeda dengan pihak yang lain karena kita tetap selalu ada dalam satu kelompok yang sama. Semakin besar kelompok itu, semakin nyaman kita tinggal di sana. Saya sempat nonton tuh salah satu Iya. dengan Pak Guru membahas tentang itu. Iya, betul. Jadi maksudnya ketika kita sadar bahwa ternyata orang itu, politisi itu satu kelompok, satu geng dengan saya. Itu secara psikologis itu bikin nyaman luar biasa. Itu bikin seseorang itu merasa tidak mau keluar dari situ. Sama kayak misalkan kita keluar negeri, ketemu sesama orang Indonesia. Ya, ya. Kayaknya gimana gitu. Pas ketemu ternyata pilihan politiknya beda. Iya. Tapi rasanya langsung nasionalismenya dan Iya. rasa ketemu sama orang di sana tuh kayak Ya. itu tadi ya. Ya, sama seperti yang juga sering saya sampaikan gitu. Jadi ketika misalkan kita dikasih seragam Persib, kita dikasih seragam Jackmania, kita otomatis jadi Oh, langsung mewakili. langsung pengen berantem gitu. Iya, iya. Padahal kalau jaketnya dibuka, ya udah, ternyata gak ada masalah. Betul. Itu ternyata ya pakai bukan bajunya itu, tetapi kita memahami bahwa kita ada kelompok besar di satu sisi dan ada kelompok lain di sisi yang lain. Kita memahaminya dengan cara seperti itu. Makanya kalau misalkan mau mempersatukan bangsa Indonesia, copot itu baju Vikingnya, baju Jackmanianya, satuin pakai kostum Garuda di dadaku. Indonesia kan memang dari awal ditakdirkan, dan Pak Soekarno waktu itu memang memerdekanya, kan dia bisa aja memerdekakan Jawa aja, atau Jawa dan Sumatera. Kan begitu kita ke timur lagi, orang-orang di Sulawesi itu perawakannya juga berbeda. Begitu ke timur lagi, nggak cuma perawakan, dari bahasa dan semuanya itu berbeda. Bukankah kita memang takdirnya memang berbeda-beda? Gimana cara menyatukan jadinya, Pak Guru? Ada sebuah tesis, bukan tesis, ada sebuah buku yang sampai sekarang saya nggak menemukan buku itu lagi. Oh, ya? Karena ditulis juga oleh seseorang yang namanya Rahasia. Secara harafiah namanya Rahasia, namanya John Rahasia. John Secret atau John Rahasia? John Rahasia. John Rahasia. Perwira militer Indonesia. Saya lupa di zaman Bung Karno itu. Sekarang bukunya nggak tahu dilarang terbit. Kalau nggak salah dilarang terbit. Tapi saya pernah membacanya. Ini buku kanan atau buku kiri nih, Pak Guru? Judulnya Sabta Benua. Judul bukunya itu dia menjelaskan, saya nggak bilang kanan atau kiri, karena dia memahami konteks keindonesiaan itu adalah Pan Nusantara. Pan Nusantara itu bahwa wilayah Nusantara itu sebenarnya dari Sabang sampai Bougainville, dari Luzon sampai Rote. Jauh sekali. Jadi Filipina itu, Iya, makanya. iya. Jadi sebenarnya ini kalau misalkan kita lihat di peta, kemudian kita hilangkan peta-peta politiknya itu, kita sebenarnya akan memahami bahwa kita itu satu kesatuannya bentuknya begitu. Nah, dan sejak zaman dulu, walaupun kita ada dalam suku-suku lokal yang kecil, entah bagaimana ceritanya, orang-orang paling dominan dan yang paling kuat di situ selalu berusaha untuk mempersatukan Nusantara ini. Gimana? Siapapun itu. Mau itu nanti ada Bala Putra Dewa, mau itu nanti ada Gajah Mada, atau itu. Iya. Siapapun itu yang menjadi dominan, dia akan berusaha menaklukkan wilayah-wilayah yang disebutkan tadi itu. Jadi kita tuh sebenarnya, dan bahkan ketika kita misalkan menciptakan lingua franca, menggunakan bahasa Melayu, bahasa Melayu itu ya hanya bersekitar di sini aja, sampai orang Papua yang tadi katanya memiliki ciri fisik yang berbeda, menggunakan istilah Papua itu kan pada umumnya adalah bahasa Melayu. Papua itu bahasa Melayu. Maluku tuh bahasa, ada satu versi yang juga menyebut bahwa itu adalah bahasa Melayu juga. Ya walaupun ada banyak versi gitu. Tapi lingua franca kita sebagai bahasa Melayu itu tidak tergoyahkan. Itu adalah fakta. Jadi maksud saya, kenapa lingua franca itu tidak sampai ke Vietnam? Betul. Padahal sama dekatnya gitu. Tapi misalkan orang Filipina, orang Malaysia, orang Brunei, sama. Kita memiliki banyak kesamaan gitu. Jadi maksudnya, apakah kita tercipta dari perbedaan-perbedaan? Ya. Tapi entah bagaimana ceritanya, kita akan menemukan kita selalu
ingin untuk bersatu. Kita selalu ingin bahwa, jadi ketika orang Jawa dan orang Sunda, mereka memiliki kesukuan masing-masing, tapi ketika mereka diomongin bahwa kita satu bangsa, mereka bangga entah. Mereka tuh bangga. Orang Makassar dengan orang Riau, mereka berbeda bahasanya, tapi ketika mereka ngomong bahwa kita ternyata satu bangsa, satu merah putih, mereka pasti akan bangga dengan nasionalisme mereka. Sesuatu yang jadi jawaban selama ini. Pertanyaannya selalu itu. Karena kita kan ya dari penampakan, bahasa semuanya ini kan berbeda-beda. Iya, jadi beda. bagaimana kita akan bisa menemukan persatuan gitu Pak Guru? Iya, kita adalah bangsa yang bersatu dalam perbedaan-perbedaan itu. Dan seharusnya ini adalah menjadi prototipe, menjadi contoh bagi negara-negara internasional seluruh dunia ya. Bahkan Amerika Serikat kan, oh iya sama juga. iya, Iya. Amerika Serikat dalam tanda kutip meniru kita. Meniru bukan gara-gara mereka melihat kita, tapi kita lebih dulu seperti itu. Gitu. Jadi mereka memahami nasionalisme bukan karena satu identitas bahasa, bukan karena satu identitas ciri fisik, bukan. Tapi mereka bersepakat karena mereka secara geografis ditempatkan di tempat yang sama. Gitu. Jadi ini juga yang dikatakan oleh Dawes Dekker, Setia Budi. Jadi Setia Budi itu mengatakan bahwa siapakah orang Indonesia itu? Apakah orang yang sipit, apakah orang yang bule, apakah orang yang begini dan begitu? Orang Indonesia itu adalah orang yang tinggal di Indonesia dan merasa dirinya sebagai orang Indonesia dan berdedikasi pada Indonesia. Selesai di situ. Oke, jadi apapun yang tadi disampaikan bahwa saat kita terus harus ditempatkan di bermusuhan dengan seragam yang digunakan, kita tetap harus ingat untuk melepaskan ini dan kita ini satu Indonesia. Berarti ini kembali lagi Pak Guru, lingkarannya bertemu lagi saat kita membahas Al-Zaitun. Sebaiknya kita juga tidak langsung memihak atau menuduh Pak Panji Gumilang, karena seakan-akan sekarang ini orang-orang itu begitu percaya dengan dia melakukan pelecehan seksual, dia melakukan penistaan agama dan sebagainya tanpa ada proses pengadilan. Saya nggak tahu apa, tapi intinya yang saya khawatirkan itu yang tadi itu, bahwa kita sudah berkali-kali menyaksikan contoh yang jelas bahwa pengadilan itu dipaksa oleh kehendak netizen. Apakah Panji Gumilang itu bersalah atau tidak, itu silahkan urusannya hukum, saya tidak memiliki otoritas untuk menentukannya. Tetapi saya menjadi sangat khawatir ketika pengadilan itu juga mendapatkan intimidasi dari masyarakat. Dan bagaimana masyarakat kita yang tadi kita rasakan adalah mereka tiba-tiba punya cancel culture, Pak Guru. Menafikan hal-hal yang bisa bangun kapal, bisa bangun pesantren dengan semuanya itu tadi. Itu kan seharusnya sesuatu yang jadi, kalau memang itu betul dilakukan dengan cara yang ya nanti terbukti halal, kalau itu bisa dijadikan sebuah kurikulum, itu kan bisa di copy paste kemana-mana Pak Guru. Iya bisa. Jadi silakan cari cerita tentang Pak Panji Gumilang. Tentu saja beliau kontroversial. Terus punya banyak cerita buruk, punya banyak masalah, punya banyak hal-hal yang seperti itu. Ya, mari kita sama-sama telaah itu. Bukan berarti kita pro atau kontra pada satu hal. Sekali lagi kita tidak berbicara tentang Pak Panji Gumilangnya. Kita berbicara tentang bagaimana reaksi masyarakat menanggapi itu. Jadi kita berpikir terbuka, kita berpikir analitis bahwa jadi ketika kita berhadapan dengan orang, berhadapan dengan fenomena, pecahkan orang-orang itu menjadi butiran-butiran yang lebih kecil, lalu kita lihat itu dalam informasi-informasi yang lebih independen gitu. Jadi Pak Panji Gumilang kita pecah sebagai ayah, sebagai negarawan, sebagai pemimpin pondok pesantren, sebagai apa? Ini jasanya, ini keburukannya, ini kasusnya, ini masalahnya. Pecahin semuanya satu demi satu. Dan kita harus kembali lagi kepada otak kita yang bertanya, karena jangan-jangan saat kita mengharapkan jawaban, kalau pertanyaannya salah Pak Guru, jawabannya akan salah juga. Salah. Juga ini semua sebenarnya terinspirasi dari waktu Pak Guru cerita. Jangan-jangan kita semua ini sebenarnya Imam Mahdi itu sudah diturunkan, tapi kita nggak sadar karena bisa saja saat Imam Mahdi diturunkan kita sebenarnya menolak kehadirannya karena kita selalu menganggap kemurnian agama dan sebagainya. Tapi kalau yang itu ada di konten Pak Guru Gembul. Tapi harus nonton nih. Tapi kemarin ada Imam Mahdi yang udah diterima bahkan nyapres. Yang di India ya. Oh, maksudnya yang nyapres di Indonesia. Tapi itu potongan video sih. Ada potongan video bahwa salah satu dari kandidat kita ternyata diakui sebagai Imam Mahdi dalam potongan videonya. Oke, tapi bukan self-proclaim ya, bukan dia ya, tapi orang lain yang bukan ada Ustadz, pimpinan pesantren.
Imam Mahdi beliau mengatakan seperti itu. Iya, ya maksudnya ya tentu saja konteksnya tidak seperti itu, tetapi Iya. teksnya seperti itu. Gitu. Nah, saat orang yang tidak menerima ini, apakah dia juga termasuk pada kaum yang Pak Guru sampaikan, jangan-jangan kita menolak, atau Iya. sebaliknya? Ya itulah, makanya tetap terbuka dalam pikiran, tetap buka segala kemungkinan. Dan untuk kalian semua, Science-Seekers yang belum tahu, kalian rugi banget kalau belum mengetahui sosok Guru Gembul ini. Kalian harus nonton, coba satu, pasti nagih ke yang lain, dan pasti kalian akan subscribe tanpa saya suruh sekarang. Pak Guru, terima kasih. Wah, Saya terima kasih. menghambat pulangnya, tapi kebetulan Pak Guru arah pulangnya melewati kantor saya. Iya. Dan ini semoga jadi satu jawaban dari kegelisahan saya, kegelisahan semua yang menonton juga. Semoga Pak Guru diberikan kesehatan, kekuatan, Amin, terus makasih. membuat konten. Apa yang bisa saya bantu, saya siap membantu. Pak Guru, Terima kasih banyak, Pak. yang penting Pak Guru di sini jangan khawatir, kan ada kekhawatiran takut turun kualitas konten. Saya lihat tidak ada itu. Pokoknya tetap lakukan selama Pak Guru merasa ini jalan yang Amin. menempuh. Ya semoga ya. Amin. Terima kasih. Sip. Begitu Science-Seekers, terima kasih sudah menonton. Suatu konten yang berbeda dengan konten yang lain, tapi harapan saya ini membuka mata kita, mencoba untuk menjadi lebih seimbang. Seperti kata Pak Guru itu, melihat segala sesuatu, tidak jadi orang yang diinfluence oleh sesuatu yang tidak kita harapkan, dan kita tidak terbinarikan menjadi benar, salah, 1, 0, dan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.